Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang kali ini, tentunya kami seluruh pendengar dari podcast. Ya. Izinkan kami tentunya dari Polda Jawa Barat sesaat ini kita akan berbincang-bincang secara langsung. Namun tentunya kami ingin menyapa terlebih dahulu seluruh pendengar podcast Sampurasun. Rampes. Masya Allah. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Kang Aslam. Oh iya, kita Aslam, saya sama Mbak Lilis ya di sini ya. Sebagai co-host dan host ya. Baik, kayaknya lebih rileks aja ya, Kang Aslam aja. ya. Alhamdulillah dengan waktu siang hari ini kita sudah bertemu secara langsung dengan komandan kita, sampah lawan Bayangkara kita yang telah hadir, yaitu Bapak Kabid TIK Polda Jawa Barat. Beliau merupakan Bapak Kombes Pol Pak Rojahan Simanjuntak SIK MEMH. Kita siang hari ini akan mengupas tentang apa, Kang? Tema hari ini yaitu tentang membangun keamanan digital terpadu di Jawa Barat. Wow, lebih digital tuh memang luar biasa, tidak akan Ya betul, semakin maju semakin teknologi berkembang canggih. Yes. Dan tidak salah. Mudah-mudahan tidak ada yang alergi. Oh, bener Pak. Diajak ke mendengar ini biasa ada alergi. Malas teknologi. Padahal memang harus ya Mbak. Harus. Dengan berputarnya zaman ya. Jangan sampai tergerus oleh digital perkembangan digital ini. Dan yang pastinya Polri ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Polri ingin lebih berkontribusi untuk masyarakat khususnya Jawa Barat. Tidak salah untuk Pak Kapolda menyimpan komandan sebagai Kabid TIK di Polda Jawa Barat. Oke, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas secara langsung yang tadi disampaikan oleh Kang Aslam. Pertanyaan apa? Tentunya banyak ya ingin mengupas apa banyak yang sekali ini. Silakan, pertanyaan pertama, izin Bapak. Ya. Ada tadi istilah digital atau IDSS, Integrated Digital Security System. Betul. Ini terdengar sangat futuristik, Pak. Bisa dijelaskan secara sederhana apa sebenarnya IDSS itu dan mengapa penting untuk Jawa Barat? Ya. Persilahkan untuk Bapak. Ya. Saya tadi mengatakan mudah-mudahan tidak ada yang alergi ya terkait dengan teknologi, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita untuk menjawab apa yang menjadi tantangan kita saat ini terkait dengan akselerasi transformasi Polri yang sejak bulan September ya waktu itu digaungkan. Semua fungsi teknis kepolisian harus memikirkan apa yang terbaik dapat diberikan kepada masyarakat. Nah, kita DTIK mencoba membuka kemarin. Betul. Dari ide-ide transformasi reformasi Polri yang digelontorkan oleh tim dari Polri, kalau nggak salah satunya itu adalah Profesor Dr. Komjen Profesor Dr. Krisnanda DL. Ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Kanwendikpol. Saya sempat berbincang-bincang sama beliau. Beliau mengatakan ada 133 item yang menjadi ide-ide akselerasi transformasi Polri ke depan yang digelontorkan, dan 60-70% itu adalah digitalisasi terkait dengan tupoksi, tugas pokok, fungsi kepolisian dan berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, kamu sebagai salah satu fungsi pengonstruksi teknologi di kepolisian, tanggung jawab. Nah, ini harus kita jawab. Nah, IDSS inilah merupakan salah satu sumbangsi kita di Polda Jabar. Kita persiapkan untuk menjawab apa yang menjadi ide-ide dari tim transformasi reformasi Polri dan dipimpin oleh beliau untuk menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, IDSS ini, Integrated Digital Security System, ini adalah sebuah sistem yang kita bangun ini untuk memantau, kemudian menganalisis dan mengendalikan situasi keamanan secara real time. Kita dapat bekerja sama dengan Forkopimda, dengan instansi pemerintah setempat, kemudian memanfaatkan seluruh jaringan CCTV yang ada di Provinsi Jabar, mengambil manfaat daripada CCTV yang tentunya berbasis analitik, kemudian berbasis AI untuk membantu tugas-tugas pokok kepolisian.
Dan itulah yang bisa kita sumbangkan untuk menjamin situasi Kamtibmas di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Paling tidak ya mendukung, tentunya dengan dukungan daripada pemerintah daerah supaya mempermudah tugas-tugas kita dalam menjamin Kamtibmas yang ada di Polda Jawa Barat. IDSS ini adalah sistem keamanan digital yang terintegrasi. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali, terutama terkait dengan efisiensi anggaran. Coba kita bayangkan, kalau kita tidak integrasikan sistem keamanan digital ini, misalnya Menko Info membangun beberapa kamera CCTV di satu lokasi, Disub juga membangun beberapa CCTV di lokasi yang sama, kepolisian juga sama, pemborosan anggaran. Tapi ketika kita integrasikan, jadikan satu, pemanfaatan sesuai dengan apa keinginan daripada Kominfo sendiri, Disub sendiri, kita juga untuk menjaga Kamtibmas bisa memanfaatkan. Nah, inilah yang kita integrasikan untuk menjawab apa yang menjadi tantangan kita ke depan terkait dengan perkembangan teknologi saat ini. Kira-kira gitu. Iya. Biasa. Ternyata ya, ini penjelasan. Ini baru awal. Kang. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang awal aja kita sampai terkesima ya beliau menyampaikan. Biasa begitu. Iya. Saya kemarin kan dibilang, saya ketika ketemu sama Pak Krisnanda waktu itu, beliau sempat ngomong sama saya, "Tak, lu biasanya dulu ngurusin perang-perang kampung di sana, lu kok bisa berpikir begini?" Karena dulu sama-sama beliau, saya sangat hormat sama beliau, kalian di Pol. Iya, betul. Beliau salah satu orang pintar di kepolisian, karena banyak buah-buah pemikiran beliau yang memang memang menjawab ya, menjadi masukan buat kita terkait dengan perubahan Polri ke depan sama beliau. Itu kira-kira Mbak. Ya. Baik, luar biasa untuk pertanyaannya dan jawabannya yang pertanyaan sedikit jawabannya membuat kita sampai terkesima, dijabarkan ya. Baik Pak Komandan, Pak Kabid TIK, tadi beliau telah menyampaikan ini salah satu reformasi Polri ya Pak, telah dibuktikan oleh beliau melalui di IDSS ini. Apakah di IDSS ini bagian dari transformasi digital Polri dan sejauh mana sih Pak untuk Polda Jawa Barat ini untuk mengambil peran secara nyata dan real yang tadi Bapak sampaikan? Mohon izin bisa disampaikan lagi kepada pendengar. Benar sekali. Karena IDSS ini tadi saya sampaikan bahwa IDSS ini merupakan bagian daripada untuk menjawab apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat melalui transformasi digital Polri. Bapak Kapolri juga menyampaikan bahwa Polri harus prediktif, responsif, dan transparan. Tentunya saya berharap nanti bahwa IDSS ini terkait dengan sistem keamanan digital integrasi menjadikan pilot project nanti ke depannya untuk dapat diterapkan di seluruh jajaran Polda yang ada di Indonesia. Kemudian khususnya Polda Jabar nih, khusus Polda Jabar saya coba gambarkan tadi bahwa IDSS ini bisa dimanfaatkan karena di Polda Jabar sendiri kita sudah punya command center. Nah, command center inilah yang kita akan manfaatkan. Dalam command center ini nanti di situ nanti ada semacam database juga itu untuk data operational center. Kemudian kita juga harus mempunyai network operational center juga ada. Nah, jangan lupa satu hal terkait dengan security operational center karena memang kita harus sangat hati-hati sekarang ke depan. Memang banyak tantangan kita, satu data kita buat, namun sistem pengamanannya harus benar-benar kita jaga. Kita banyak membangun fitur-fitur untuk melayani masyarakat melalui tugas pokok fungsi kita terkait dengan pelayanan publik, tapi juga kadang-kadang kita juga harus memiliki security datanya yang harus kita jaga. Itu untuk jamin bahwa IDSS ini akan nantinya kita berharap ke depan bisa menjadi pilot project untuk diteruskan dan dikembangkan untuk sampai ke Polda-Polda yang lain ya, se-Indonesia ya. Indonesia, ya. Wow, plus. Mudah-mudahan. Luar biasa. Doanya karena memang itu menjadi tujuan daripada pembangunan IDSS yang kita lakukan. Betul sekali. Jadi
menjadi ikon di Polda Jabar. Iya, tentunya oleh Pak Kabid TIK Polda Jabar Insya kita Allah. kali ini ya. Bismillah. Iya. Ya. Tadi Baik. ada ini Bu, Bapak ngebahas ini ya, apa namanya? Ada lintas instansi ya Iya, Pak ya? benar, Ah, benar. boleh dijelaskan Pak kolaborasinya dengan instansi mana saja yang betul terkait dengan IDSS ini Pak? Dalam mendukung Ya, kesuksesan program IDSS ini, terutama di IDSS Polda ini. Jabar nih Pak. Jadi Di wilayah eh, Polda Jabar. IDSS ini tentunya tidak lepas dari kolaborasi total kita dengan instansi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Karena memang dalam membangun IDSS ini kolaborasi itu diperlukan. Ada beberapa pemerintahan di dinas terkait dari Kominfo, kemudian dengan dari dinas perhubungan, ya dinas perhubungan. Jangan lupa karena juga mitra swasta juga harus kita libatkan. Oh, ada ya, Ya, Pak ya. Siap. selain daripada Kominfo, kemudian dinas perhubungan dan Ya, swasta dirangkul ya, dirangkul oleh Polri ya Pak iya, ya. harus kita rangkul. Betul. Kenapa? Karena jadi sektor swasta baik itu termasuk juga BUMN ya. Siap, Iya. betul. Di sepanjang perkotaan kita banyak gedung-gedung. Kita juga mengajak, menghimbau supaya mereka juga berperan aktif. Kenapa? Karena untuk mengamankan juga lingkungan mereka. Jadi Baik, Pak, pemanfaatan baik. CCTV itu tidak hanya nanti sesuai kebutuhan Kominfo, tapi juga kepentingan-kepentingan untuk objek-objek vital yang ada. Oh Baik iya. itu yang ada di BUMN atau di pihak swasta juga. Nah, mereka juga kita himbau untuk terlibat. Nah, sehingga Baik. tidak hanya pemerintah daerah, tapi kita juga mengajak dan menghimbau dari sektor swasta untuk terlibat berperan aktif dalam mendukung Dukung kegiatan IDSS ini Luar ya, biasa Pak ya. programnya. Iya. Merangkul semua instansi. terkait ya tentunya dalam dan pastinya Pak Komandan ini kembali lagi yang tadi kami sampaikan bahwa Polri akan selalu ada untuk masyarakat. Ini salah satu buktinya tentunya ya. Iya. Tapi mungkin bagi masyarakat awam nih, mungkin awamnya yang mana ya? Awam begini ya. Iya. Apa sih IDSS itu? Tadi memang ada sudah dijelaskan oleh Mungkin Komandan agak ya. sedikit bingung ya. Iya, untuk tapi bagi awam. masyarakat yang awam ini manfaat yang paling real untuk IDSS ini yang pasti yang tadi Bapak sampaikan untuk keamanan, tapi mungkin adakah yang lebih signifikan untuk Ya. disampaikan oleh Komandan? Mohon izin bisa Tentunya disampaikan. manfaat yang paling terasa nanti oleh masyarakat adalah dampaknya ada rasa aman dan kecepatan layanan Polri. Oke. Iya, karena Siap. bagaimanapun Polri terutama bisa mendeteksi kejadian melalui CCTV yang ada. Siap, betul. Kemudian melalui sensor analitik, kemudian respon ketika terjadi sesuatu akan menjadi cepat, patroli akan cepat. Ya. iya. Kemudian tentunya dengan respon cepat ada upaya pencegahan kejahatan di area publik Di lingkungan sekitar ya, Pak ya. sekitar. Dan kemudian masyarakat dapat menjadi bagian dalam sistem pelaporan. Jadi yes. kemungkinan nanti semacam ada kejadian misalnya di TKP, ada kejadian tertentu, ya kita aktifkan kembali panic button. Baik. Yes, betul, panik Dulu button. sudah pernah ada panic button, Oh. tapi karena ya setengah-setengah ya, makanya saya bilang banyak sebenarnya program-program kita yang sudah dulu ada, namun karena tidak berkelanjutan, nah ini kita hidupkan kembali. Police backbone ya. Yes, betul Pak. Betul. Panik button. Karena panic button ini juga menjadi itu peran masyarakat. Baik. Ketika terjadi sesuatu, quick response supaya bisa ya panic button. Yes. Kemudian masyarakat melaporkan apabila ada kejadian Sekitar. sekitar. Kemudian pemanfaatan kamera analitik CCTV ini juga untuk mendukung dalam pengungkapan kasus-kasus kriminal. Kriminalitas. Contoh misalnya yang saat ini lagi marak di beberapa kota, termasuk di daerah kita, itu geng motor ya. Iya. Yes, Kadang betul, rame-rame, Iya, rame-rame. bergerombol. Ketika terpantau dengan CCTV kita itu nanti seperti ini dia. Kita buat analitik, ada gerombolan. Itu biasanya ada gerombolan. Apakah dari gerakannya kerumunan ini bisa kelihatan dia aktif atau pasif masa ini? Kalau itu akan ada alert Iya, nanti iya, di iya. command center. Oh. Nah langsung bisa kita tahu. Langsung terpantau. ini ya, Nah, Pak. saat itu langsung terrekod itu. Langsung berbunyi, Terrekod, langsung iya. memberikan Ada tanda alarm, ya Pak. ada alarm. Alarm. Kemudian nanti akan terrekod. Nih, wah ini berarti ini geng motor nih. Berarti sudah bisa mengidentifikasi gerak-geriknya ya. Kemudian dari wajah bisa, dari postur tubuh melekat bisa, motor juga bisa, bahkan plat nomor bisa. Biasanya pelaku-pelaku kejahatan ketika melakukan suatu perbuatan biasa pakai masker, pakai topeng ya. Betul, Ya, betul, menutupi betul. identitasnya. Tapi ingat,
ya alat bukti itu tidak hanya wajah ya. Betul. Pada saat melakukan kejahatan, makanya apa yang digunakan, Iya. kendaraannya apa, Kendaraannya, plat nomornya apa, betul. bentuknya bagaimana, Iya. ciri-cirinya. Contoh misalnya sekali ini, penyidik agak sulit ketika memeriksa 5 orang saksi di TKP. Iya. Kira-kira Pak, Bu, tadi pakai baju apa? Iya Pak, gelap, warna biru, warna hitam. Saya juga ragu Pak. Saya lagi juga sama, gelap Pak. Iya. Wah, kita susah. Tapi kalau dengan data real yang ada, Bisa terlihat CCTV warna, langsung. warna. baju bisa tahu warna apa, Ada gambarnya apa? yang melekat sekali lagi. Iya. Ketika melakukan kejahatan kan melekat. Iya. Yang Barang bukti otentik. itulah yang menjadi alat bukti Jawaban ketika di samping memang wajah. Kalau misalkan. Tapi paling tidak dalam pengumpulan kasus Ada bisa petunjuk cepat. dari Ada petunjuk dari ciri-ciri, situ semua. Iya. ciri-ciri yang Nah, ini di- membantu. yang melekat. Itu kira-kira Mbak. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti masyarakat lebih mengenal lagi IDSS ini dan sosialisasi yang tadi Bapak sampaikan antar instansi Betul. nanti bisa masing-masing instansi tersebut bisa lebih aware lagi Aware, menyampaikan lagi iya. kepada masyarakat peduli karena untuk keamanan di wilayah sekitar terutama untuk Iya. Jawa Barat ya Bapak ya. Iya. Keren. Lebih puas juga dengan pelayanan Iya. Polri, Polri yang tentunya lebih jangan canggih, lewat digital. responsif. Cepat ya, Iya. itu dia. Nggak akan ada yang ngejerit kok Pak tadi yang saya yakin. Oke, Kang Rizal Baik, Wak. lanjut. Saya dengar Polda Jawa Barat juga sedang menyiapkan peraturan Kapolda ya Pak ya. Ya, benar. Nah, itu iya. tujuannya apa Pak? Boleh dijelaskan, mohon izin. Kami menyusun Perkapolda ini terkait dengan sistem keamanan digital terintegrasi tentunya bertujuan untuk menjadi dasar hukum yang jelas. Siap. Mulai dari pengolahan datanya, kemudian bagaimana keterlibatan mitra, hingga keamanan cyber itu harus diatur. Betul. Kemudian menjadikan sebuah kegiatan yang bersifat kolaboratif tentu kan harus ditata, diatur. betul. Karena mengingat bahwa pembangunan IDSS ini akan berkelanjutan sampai ke jajaran Polres-Polres. Betul. Tentu kita buat aturan-aturan, terutama tadi yang Baik. 3 hal tadi terkait pengolahan datanya, Baik. keterlibatan mitra, dan Mitra. security-nya. Yes, betul datanya. Bapak. Nah, itulah Perkapolda Kolaborasi, ini nanti ya. akan mengatur dan mempermudah sebenarnya, bukan Mempermudah. tapi justru mempermudah teman-teman Iya, nanti betul, untuk betul. melakukan di jajaran Polres-Polres. Iya betul. Dan itu ada penyeragaman, baik itu daripada sistemnya, kemudian dengan pelaksanaannya, tentunya juga akan melibatkan juga partisipatif dari mitra kita, Ya. karena Perkapolda ini sesuatu aturan yang harus dilaksanakan oleh Polres juga. Polres-Polres dan Polsek mungkin ya. Ya harus, karena yang harus dilaksanakan ya menjadi keterikatan untuk Polres untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan daripada Baik. Bapak Kapolda. Setelah itu positif ya. Siap. Siap, Itu yang betul. membantu. Kayak gitu Mbak. Baik. Oke, ternyata biasa memang lebih mendalam, lebih Betul. dalam Ya, lagi Mbak. ya kalau ini Jadi ternyata ya. penyusunan juga tidak hanya sampai Perkapolda Mbak. Oh. Mas, jadi kita juga menyusun konsep usulan. Oh, Untuk usulan. membangun Perkapolri. Iya. Wes, iya karena kan untuk se-Indonesia. Betul. Indonesia. Menjadi ikon ya Polda Iya, Jabar betul. ya dan ya. Kita laksanakan, sukses Polda tentunya kita berharap bahwa Siap. semua Polda juga Iya, melaksanakan. Melaksanakan. dari Polda Jawa Barat ini Yes, ya, Komandan. betul. Tahap saat ini kita sedang pengusulan ke Ditik untuk dilakukan harmonisasi dan verifikasi, Baik. Siap. sehingga mudah-mudahan insya Allah kalau memang ini menjadikan suatu hal yang baik dan Polda Jabar menjadi pilot project dan bisa Amin. dilaksanakan ke seluruh Indonesia. Luar biasa. Baik, Pak Komandan agak sedikit ini agak serius nih. Kalian bisa disampaikan ada dasar hukum yang disampaikan Ya, oleh Bapak betul, tadi ya. betul. Untuk penyampaian tadi Bapak Komandan bilang dasar hukum ini untuk menjaga apakah CCTV ataupun data dari IDCC ini data besarnya adalah CCTV publik untuk cara mengatasi ataupun bagaimana menjaga privasi dari masyarakat oh itu ada apa tidak dasar hukumnya yang nanti untuk masyarakat lebih apa ya istilahnya aman, lebih aman aman. gitu. Oh ya tidak sembarang Tidak gitu sembarangan, ya Kang ya. karena Nah, ada ini dia. Untuk bisa dipublikasikan atau gimana. Memang menjadi polemik ya, Mbak, dan Ya. bahwa terkait dengan IDS ini berjalan tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip